Teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Halo World Football, hari ini kami hadir yang pastinya tentang berita bola terupdate. Hari ini ada hasil pertandingan Real Madrid versus Real Betis. Laga pekan terakhir La Liga antara Real Madrid melawan Real Betis yang tersaji di Santiago Bernabeu pada Sabtu 21 Mei dini hari waktu Indonesia Barat berlangsung seru. Namun kedua tim gagal mencetak gol sehingga duel berakhir dengan skor imbang 0-0. Real Madrid berniat mengakhiri perjalanannya di La Liga musim ini dengan hasil terbaik. Jadi tidak heran kalau mereka gencar melakukan serangan meski kemenangan tak lagi berarti buat juara La Liga 2021-2022 itu. Pada menit ke-8 Real Madrid menebar ancaman. Karim Benzema berhasil menjangkau umpan silang Ferland Mendy dan memantulkan bola sebelum melepaskan tembakan. Bola bisa diblok oleh Mars Bartra, kemudian dipungut Toni Kroos dan dilanjutkan dengan tembakan. Sayang, bidikannya melebar dari gawang. Real Betis mendapatkan peluang pada menit ke-20. Nabil Fekir berhasil merebut bola dari Casemiro lalu memberikannya ke Willian Jose. Tembakan mendatar dilepas mengarah ke tiang dekat. Thibaut Courtois gagal menjangkau. Untungnya bola bergulir melebar ke sisi gawang Real Madrid. Beberapa peluang emas lainnya lahir, tetapi tidak satu pun yang bisa menghasilkan gol untuk kedua tim. Real Madrid dan Real Betis pun harus puas mengakhiri jalannya babak pertama dengan skor imbang 0-0. Sebelum kick off, Carlo Ancelotti selaku pelatih Real Madrid melakukan dua pergantian pemain sekaligus. Kroos ditarik keluar untuk digantikan oleh Federico Valverde dan Eduardo Camavinga masuk menggantikan Casemiro. Real Madrid mendapatkan peluang emas 6 menit setelah kick-off babak kedua. Benzema melepaskan tembakan tiba-tiba usai menerima bola dari Dani Carvajal. Untungnya kiper Real Betis, Rui Silva, sigap menghalau bola. Peluang lainnya datang dari Camavinga pada menit ke-59. Usai menerima bola dari Luka Modric, Camavinga melewati German Pezzella sebelum melepaskan tembakan. Sayang, bola bisa dihentikan oleh Rui Silva. Pada menit ke-84, Vinicius melewati hadangan Youssouf Sabaly dan memberikan bola kepada Benzema. Sang striker menahan bola dengan dada sebelum melepaskan tembakan. Bidikannya melambung tinggi di atas gawang. Beberapa peluang lainnya tercipta di akhir pertandingan tapi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain masing-masing tim. Pada akhirnya Real Madrid dan Real Betis harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0. Lalu berita yang berikutnya ada hasil pertandingan Torino versus AS Roma. AS Roma menutup perjalanannya di Serie A 2022 dengan kemenangan. Melawan Torino pada Sabtu 21 Mei dini hari, klub besutan Jose Mourinho itu berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 3-0. Beberapa kali Torino yang bertindak sebagai tuan rumah menebar ancaman ke gawang Roma. Namun upaya mereka kerap menemui kegagalan. Sebaliknya, usaha Roma bisa membuahkan hasil pada menit ke-33. Sang penyerang Tammy Abraham membubuhkan namanya di papan skor setelah berhasil menjebol gawang Edrit Berisha dengan tembakan dari tengah kotak penalti. Lorenzo Pellegrini turut membantu dengan sumbangsih asisnya. Kemudian penalti, Berisha kedapatan melanggar Tammy Abraham di kotak terlarang, sehingga wasit harus menunjuk titik putih pada menit ke-42. Abraham dipercaya sebagai eksekutor dan berhasil mencetak gol kedua buat Giallo Rossi. Unggul 2 gol di babak pertama tidak membuat Roma jadi mengendurkan serangan. Sayang mereka harus puas dengan keunggulan 2-0 yang bertahan hingga jeda turun minum.
Torino melakukan perombakan tim sebelum kick-off babak kedua. Sang pelatih, Ivan Juric, melakukan 3 pergantian pemain sekaligus dengan memasukkan Dembasek, Marco Pajaka, dan Alessandro Buongiorno. Pergantian pemain ini rupanya sedikit berpengaruh. 6 menit setelah kick-off, Torino berhasil mendapatkan peluang emas yang lahir dari tembakan Tommaso Pobega. Sayang bola mampu dihentikan oleh Rui Patricio. Tentu Roma tidak membiarkan dirinya diserang begitu saja. Mereka pun melakukan upaya mencetak gol ketiganya di laga ini pada menit ke-61. Jordan Verretou mencoba peruntungan dari luar kotak penalti, namun tembakannya bisa dihentikan Berisha. Penalti lagi, wasit kembali harus memberikan hadiah penalti kepada Roma setelah melihat Nicolo Zaniolo dijatuhkan oleh Buongiorno pada menit ke-77. Sang algojo Lorenzo Pellegrini melakukan tugasnya dengan baik hingga merubah skor sementara 3-0. Roma sudah puas dengan keunggulan 3 gol ini. Mereka mulai mengendurkan serangan dan membiarkan Torino datang untuk mencoba mencetak gol, yang sayangnya gagal dilakukan. Pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Giallorossi. Man of the match pada laga kali ini, dengan perolehan 2 gol, sudah sepantasnya gelar Man of the Match jatuh ke tangan Tammy Abraham. Penyerang berusia 24 tahun tersebut mendapatkan rating 8,5 dari WatchScored karena performanya yang impresif di laga ini. 2 gol yang dicetak benar-benar menjadi faktor utama mengapa Abraham patut dijadikan Man of the Match. Sebab kedua gol inilah yang membunuh semangat Torino untuk meraih poin. Statistik Tammy Abraham sendiri tidak begitu memukau. Ia hanya melepaskan 3 tembakan, bukan catatan yang apik buat seorang penyerang. Namun ini membuktikan efektivitas Abraham ketika berada di depan gawang lawan. Selain itu, Abraham juga mencatatkan 1 dribble sukses dan 2 kali memenangkan duel udara dari 5 percobaan. Ia pun sempat membuat 1 umpan kunci meski cuma membukukan 21 operan selama pertandingan. Itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.